Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Biarlah kita merasakan tetap kasih Tuhan, sukacita yang melimpah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita berikan hati kita, roh jiwa tubuh kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan, memuliakan namanya, hanya Dia yang layak disembah dan dimuliakan. Amin, haleluya. Kebahagiaan dan sukacita kami. Kami sehati bersekutu dalam ikatan kasih Yesus, saling mengasihi dan menguatkan serta bertekun dalam pengajaran. Ku nanti saatnya akan tiba, suatu persekutuan indah dalam pesta malam kawin anak domba. Oh betapa sungguh berbahagia saat bertemu Yesus kekasihku. Tiada air mata kesedihan berlalu, sukacita mempelai. Kami sehati bersekutu dalam ikatan kasih Yesus, saling mengasihi dan menguatkan serta bertekun dalam pengajaran. Ku nanti saatnya akan tiba, suatu persekutuan indah dalam pesta malam kawin anak domba. Oh betapa sungguh berbahagia saat bertemu Yesus kekasihku. Tiada air mata kesedihan berlalu, diganti sukacita mempelai. Oh betapa sungguh berbahagia saat bertemu Yesus kekasihku. Tiada air mata kesedihan berlalu, diganti sukacita mempelai. Diganti sukacita mempelai. Haleluya, haleluya. Mari kita sebentar lagi akan membacakan firman Tuhan. Kita boleh ambil Alkitab atau melihat layar di depan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mulai ibadah kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 5 secara responsoria kita akan baca. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Mari bersama. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Kita bersatu dalam doa. Masalah tidak bisa membuat kita tenang. Bahkan kekayaan, jabatan di dunia ini tidak bisa membuat kita tenang. Tetapi pada saat kita duduk diam dalam hadirat Tuhan, kita merasakan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian
yang tidak bisa diberikan dunia ini kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari buka hati kita. Izinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Biar ini suatu kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu lah letak kebahagiaan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersujud di kaki-Mu, mengingati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Sama-sama sama Tuhan katakan, bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku.
Kediaman-Mu bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Kita sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Bawaku dekat kepadamu, menikmati hadirat-Mu. Kami rindukan pribadi-Mu. Oh haleluya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, mari buka kedua tanganmu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Harta yang paling berharga, harta yang paling harta yang paling berharga, harta yang paling satu hal yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkaulah harta kami yang paling berharga. Tiada yang bisa menggantikan Engkau di hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau lebih lagi untuk bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Mari berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita salam samping kanan kiri, muka belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang bersuka cita, dengan wajah yang berseri-seri. Amin. Sebab Tuhan adalah sumber sukacita kita. Amin. Haleluya.
Mari bersukacita dalam rumah Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Umat Tuhan, mari bersuka dalam rumah Tuhan. Sama-sama kita katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Umat Tuhan siap-siap kita bersaut-sautan. Bapak Ibu jemaat Tuhan ikuti singer nanti bersaut-sautan. Amin. Siap lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di... Kurang kuat suaranya Bapak Ibu. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka, 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 mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hey! Sama-sama Bapak Ibu angkat kedua tanganmu katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang
sukacita. Mari bersuka. Mari bersuka, sekarang bersuka. Mari bersuka, bersuka cita. Masih ada sukacita, amin. Amin. Masih ada sukacita, amin. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Biarlah sukacita surga menghampiri. Amin. Dan kita selalu tertawa karena kebaikan dan kasih Amin. Tuhan. Haleluya. Boleh bertepuk tangan di atas. Haleluya. Sama-sama. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Haleluya. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji Gebe Manuel katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan bersorak-sorai memuji nama-Mu. Katakan sekali lagi. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari Haleluya. gelap, Kasih tulus. tulus memberi warna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, Siap-siap mulutku memuji, bersorak melompat bagi Tuhan. namamu. Say. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Musik memuji Tuhan. Bila setiap kami yang bernapas memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu, dan kami selalu bahagia dan tertawa akan kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya, pancarkan wajah yang sukacita di hadapan Tuhan. Sorakan. Haleluya. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Dari hati kami, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Kembali sorakan haleluya.
Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, mengubah kami Tuhan. Berikan kami kekuatan, memberikan kami ketenangan. Bapa yang baik, sebab hanya di dalam hadirat-Mu bahagia kami boleh penuh Tuhan. Dan kami merasa aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku rindu diam di bait-Mu, nikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Dengan hati yang sungguh dan iman yang percaya, kata Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. menikmati anugerah-Mu. Dan ini yang kami percaya, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. sekali lagi dari awal katakan ku rindu. Ku rindu Biar ini yang menjadi kerinduan hati diam kami di ya Bapa. bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Dan ini yang kami percaya, Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku, Engkau Tuhan kami yang besar ya Bapa. memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu Bahagiaku penuh. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan pujian ini berkata dari dalam hati kita. Dan ini yang kami mau Tuhan, sepanjang hidup kami, selama kami bernafas, biar kami memiliki iman dan tekad yang kuat, tetap memuji-Mu, tetap menyembah-Mu, dan kami tetap berpegang pada firman-Mu ya Tuhan, sampai seumur hidup kami Tuhan, hingga maut yang memisahkan, sampai memutih rambut kami tetap memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, dengan lembut katakan haleluya. Menyembah-Mu Tuhan dan Raja, memuji Yesus, mengikuti
Sekali lagi dari hati terdalam katakan, menyembahmu Yesus, memujimu Yesus, mengikutimu seumur hidup. Di hadiratmu. Sama-sama kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagia. Sekali lagi katakan, menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh. Kita berdoa. Salam. Salam. Ya, kita bersyukur hari ini cuaca yang cerah. Tapi kita percaya Tuhan selalu bersama kita. Haleluya. Baik, kita buka Alkitab kita. Injil Yohanes ayat 1 sampai 5. Kita baca secara responsoria. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya mulai ayat ganjil ayat 1 dan saudara ayat genap ayat 2 dan seterusnya. Ayat 5 kita bersama-sama. Injil Yohanes pasal 1 dimulai ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Hidup itu adalah terang manusia. Bersama. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Puji Tuhan. Ya. Tema firman hari ini adalah di ayat 1. Firman adalah Allah. Haleluya.
Firman adalah Allah. Ya. Saudara, kalau firman adalah Allah, berarti betapa pentingnya firman bagi kita. Ya. Bukan berkat-berkat lahiriah yang terpenting dalam hidup umat manusia. Yang terpenting dalam kehidupan kita adalah firman. Amin. Harta penting, uang penting, emas penting. Semua manusia berkata, uang penting, emas penting, ya. Apa yang ada kelihatan di dunia penting bagi kita, tetapi yang terpenting adalah firman. Saudara, maka tema firman hari ini, firman adalah Allah. Enggak dikatakan emas adalah Allah, uang adalah Allah, enggak. Jabatan adalah Allah. Satu-satunya di Alkitab, firman adalah Allah. Iya. Saudara, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, ya, dan kita tahu firman itu di Yohanes pasal 1, Injil Yohanes, firman menjadi manusia. Berarti firman itu adalah pribadi Yesus. Tapi kita lihat dulu. Ya. Kejadian pasal 1. Kita perhatikan mulai ayat 1. Ayo sampai ayat yang ketiga. 1, 2 ya, baca bersama. 1, 2 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Terus. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya. Berfirmanlah Allah. Maka dikatakan di sini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti firman itu ada kuasa di dalam firman. Berfirmanlah Allah. Tadi dikatakan firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia artinya Yesus menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan berfirmanlah Yesus, berarti Yesus ada kuasa untuk mencipta. Dalam hidup kita perlu ya kuasa supaya Tuhan Yesus menciptakan yang tidak ada dalam hidup kita menjadi ada. Ya. Kalau kita lihat di tahun 2025 ini, ya, yang miskin di Indonesia enggak sedikit. Di tahun 2000 penduduk Indonesia lebih kurang lebih 280 juta. Yang miskin 195 juta. Berarti kira-kira 70% penduduk Indonesia miskin. Saya baca itu luar biasa rupanya miskinnya Indonesia ini. Padahal apa yang nggak ada sama Indonesia? Ya. Tuhan ciptakan bangsa Indonesia. Kita percaya Indonesia ini ciptaan itu bukan hanya di luar sana Tuhan ciptakan, tapi Indonesia juga ciptaan Tuhan. Bumi Indonesia adalah ciptaan Tuhan. Betapa kayanya bumi Indonesia, tapi penduduknya 70% miskin. Makanya saudara, kalau enggak ada iman yang kuat dalam hati kita, kita akan dipengaruhi
oleh situasi sekarang ini. Jujur ibu bisa tanya, beras makin harganya turun atau naik? Beras makin turun ya, makin murah beras ya, naik. Saudara, pendapatan makin naik atau biasa saja bisa turun? Hari-hari ini pendapatan pada umumnya enggak naik, saudara. Bertahan sudah, puji Tuhan. Tapi begitu banyak juga di PHK, enggak dapat kerja, berarti pendapatan enggak ada. Saudara. Dan negara kita ini, ya, penduduk bangsa ini dilanda generasi muda, generasi tua, narkoba. Dilanda narkoba. Ada seorang bapak, dia menyampaikan firman, anaknya kena narkoba, udah direhab, keluar dari rehab menjadi-jadi. Saya bilang, dia bilang sama saya, aku udah pengkhotbah, jadi susah aku berdoa, katanya. Saya bilang sama dia, jangan fokus melihat anakmu, lihatlah Tuhan. Haleluya. Fokus kepada Tuhan. Kekuatanmu, kekuatan Bapa tidak bisa mengubah anak. Hanya kekuatan Tuhanlah yang bisa mengubah anak Bapa, saya bilang. Makanya para orang tua, mungkin anak kita enggak kena narkoba, tapi kelakuannya sekarang ini orang-orang muda dilanda oleh roh malas. Enggak mau kerja, tapi keinginannya makan enak terus setiap hari. Ini kan susah juga orang tua. Anak sekarang maunya enggak kerja tapi makan enak. Itu situasi sekarang. Nah, disinilah diuji iman para orang tua. Makanya ingatlah tema firman. Firman adalah Allah. Yang pertama, saudara, walaupun situasi dunia membuat kita bisa secara manusia ketakutan, gelisah, bimbang, cemas, tapi adakah semakin tantangan banyak, hatimu tetap tenang, hatimu tetap bahagia? Enggak bisa. Tapi firman berkata, rahasia firman adalah yang pertama, apapun pastikan hatimu tetap bahagia. Haleluya. Apa rahasianya? Supaya hati kita tetap bahagia. Jadi yang pertama, poin pertama, hatimu pastikan tetap bahagia walaupun goncangan bertubi-tubi. Secara daging kita enggak kuat, tetapi bahagia artinya ada ketenangan, ada kedamaian, bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lihat, ini makanya kalau setiap bulan atau akhir bulan selalu ada skedul Alkitab. Setiap bulan dihimbau kita baca firman tiap hari. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kuncinya supaya tetap bahagia, kita baca Wahyu pasal 1 ayat 3. Silakan baca bersama-sama. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya. Rahasia ya, untuk hidup berbahagia apapun tantangan yang kita hadapi, rahasia firman sudah di hati kita. Amin. Rahasia tetap berbahagia selama hidup, firman di hati. Bagaimana caranya supaya firman di hati kita setiap hari, siang dan malam ada firman di hati kita? Yang pertama dikatakan tadi membaca.
Seseorang ada firman di hatinya, suka baca firman. Itu bukti firman di hati. Maka ada nian lama. Coba dia kedua. Firman di hati, firman di satu dua ya. Firman di hati tiada. Firman di hati tiada susah, tiada sedih, ya kan? Itu lagu di waktu saya bertobat. Firman di hati. Firman di hati, tiada sedih, tiada susah, tiada khawatir, tiada putus asa. Kalau firman di hati, rahasianya supaya firman di hati, baca terus firman. Jangan bosan-bosan, setiap hari baca firman. Tiap hari dengar firman. Maka kalau di YouTube banyak firman. Hamba-hamba Tuhan banyak menyampaikan. Tapi pastikan Roh Kudus ada di dalam hatimu. Bisa-bisa melenceng. Awalnya bagus, akhirnya melenceng, saudara. Jadi supaya kita jangan terseret karena di akhir zaman nabi-nabi palsu, penesat-penesat semakin merajalela. Itu firman sudah menubuatkan. Saudara, jadi kalau ada Roh Kudus, oh ini sudah lari. Kita kagum melihat pengkhotbah lewat YouTube. Luar biasa, luar biasa. Kita ikuti. Biarlah kita selama mendengar firman, pastikan ada rohmu, ada Roh Kudus di hati kita. Jadi bukan hanya firman di hati, Roh Kudus di hati. Maka Kisah Para Rasul pasal 1, pastikan setiap hari penuh firman dan penuh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini ayat biasa. Silakan Pak. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Kalau kita pada Roh Kudus, maka ada kuasa mengalir ke hati kita. Jadi ajaran sesat tidak bisa mempengaruhi kita. Makanya saudara, ini akhir zaman ini, biasanya ibu rohani ini istri gembala. Kalau di gereja ini, ibu rohani pasti gembala. Ya. Tapi kalau ada ibu-ibu yang lain jadi ibu rohani, pertanyaan, pastikan Roh Kudus ada di hatimu. Bisa-bisa ada ibu yang lain yang lebih hebat dalam segala sesuatu, lebih hebat dari gembala. Karena kehebatannya berubah jadi gembala. Ibu rohani. Hati-hati. Nggak ada itu firman. Istri gembala itu sekaligus menjadi ibu rohani. Pembina rohani, banyak orang, kita semua bisa pembina rohani. Kita bina orang yang belum selamat, supaya mereka, kita membina mereka. Ya. Tapi bukan ibu rohani. Enggak semua kita menjadi ibu rohani. Setiap ibu rohani. Ada 20 orang ibu rohani, ibu-ibu di gereja, jadi ibu rohani semua itu. Makanya saudara, penuh Roh Kudus, penuh firman. Kalau hanya penuh firman, nggak ada Roh Kudus, bisa menjadi ahli Taurat. Dia tahu firman, tapi nggak melakukan. Tadi dikatakan, membaca firman, mendengar firman, melakukan firman. Jadi supaya mampu kita melakukan firman, tentunya ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Haleluya. Saudara, jangankan melakukan firman, berdoa pribadi pun seringkali kita gagal. Berdoa, tapi tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Kalau berjumpa dengan Tuhan,
tidak dibatasi dengan waktu. Kalau sedang berjumpa dengan Tuhan, setengah jam terlalu singkat. Kalau berjumpa. Tapi berdoa tidak berjumpa dengan Tuhan, 5 menit terlalu lama berdoa. 5 menit terlalu lama. Karena apa? Enggak ada perjumpaan. Makanya saudara, bagus kita untuk berdoa, tapi mari kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Di waktu kita berdoa, karena berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Roh Kudus, lalu semakin disadarkan kita betapa hebatnya Tuhan melindungi kita, memberkati kita. Ya. Ini karena perjumpaan. Tuhan Roh Kudus mengingatkan kita bahwa ini semua karena Tuhan. Kalau kita bisa kuat, bisa kita bersukacita sampai hari ini. Jadi yang pertama tadi, pastikan supaya kita tetap bahagia, biarlah firman ada di hati kita. Maka dikatakan tema firman, firman adalah Allah. Haleluya. Firman adalah betapa hebatnya firman. Maka pastikan firman di hati. Kalau firman di hati berarti apapun tantangan tidak menggoncang iman kita. Supaya firman itu benar-benar bukan hanya pengetahuan. Ahli Taurat, firman Taurat hanya pengetahuan. Dia tahu firman tapi dia nggak bisa melakukan firman. Itu saudara. Ya. Yang pertama, luar biasa. Ya. Jadi pastikan tetap berbahagia kalau firman ada di hati kita. Maka firman adalah supaya kita tetap berbahagia, firman itu ada di hati kita. Karena firman tidak hanya tulisan, firman tidak hanya pengetahuan, tapi firman itu ada kuasa. Dan kalau kita lihat kejadian tadi, bahwa ada kuasa penciptaan di dalam Yesus. Saudara. Amin. Itu yang diingatkan Tuhan kepada kita. Kalau tiap bulan ada bacaan, schedule Alkitab, bacaan Alkitab tiap bulan, mari minta kekuatan, minta Roh Kudus, mampukan aku bertekun membaca. Ya. Makanya saya sudah 20 kali tamat baca Alkitab ini kan. Yang hebat kalilah kawan ini. 20 kali. Sudah 20 kali saya baca. Rupanya membaca itu pun adalah bahagian bahagia. Mendengar itu pun bahagian bahagia. Melakukan firman itu bahagian berbahagia. Jadi kalau berbahagia, mari pastikan ada firman di hati kita. Untuk ada firman di hati kita, baca, dengar, dan lakukan. Itulah bukti ada firman di hati kita. Amin. Jadi firman yang di hati kita, Tuhan akan mencipta. Yesus akan mencipta. Karena kita percaya bahwa Yesus sudah menyatu dengan kita. Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Maka Yesus di dalam kita akan menciptakan sesuatu. Haleluya. Jadi kita biasa, tapi Yesus yang luar biasa nyata lewat kehidupan kita. Masalah yang kita hadapi, kalau bukan Yesus di dalam kita, nggak ada kekuatan kita. Kita mengalir aja menjadi alatnya. Itu saudara. Ya. Luar biasa. Yang kedua saudara, kita lihat dulu. Kita baca Mazmur. Kita perhatikan. Mazmur 133. Haleluya. Mazmur 133. Silakan Pak. Mazmur 1 sampai 3 ya.
Mazmur 133. 33. Iya. 3 ayat. 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita berbahagia tadi, tetap berbahagia. Firman di hati kita, setiap pribadi tetap berbahagia karena apa? Firman ada di hati. Rahasia untuk firman di hati, tetap baca, tetap dengar, tetap lakukan. Untuk bisa kita, supaya kita bertekun membaca, mendengar, melakukan, berarti ada harus Roh Kudus ada di dalam kita. Daging kita nggak mampu bertekun membaca, bertekun mendengar, bertekun melakukan, nggak mampu. Siapapun kita, ya tidak mampu. Yang kedua, saudara, ini indah ini. Kita mau diberkati. Kalau cari berkat semua nih manusia tidak percaya kepada Yesus, cari berkat mereka. Apalagi berkat yang kelihatan. Semua semangat mengejar berkat-berkat yang kelihatan. Ya, itulah yang kita lihat sekarang ada di dunia. Jabatan, ya, harta, itu kan kelihatan. Harta di dunia kelihatan. Semua semangat, semua ingin kaya raya. Apa rahasia? Kalau kita baca 1 sampai 3, dia 3 berkata seperti ini. Ya. Sebab kesanalah, kemana? Kesanalah Tuhan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Semua manusia mencari berkat. Tapi yang dia cari tidak sesuai yang diinginkan. Dia cari, tapi nggak dapat. Tapi di sini Tuhan punya inisiatif. Tuhan memerintahkan berkat. Haleluya. Bagaimana kita bisa menikmati berkat? Memang mencari itu juga menikmati, tapi terbatas. Tapi kalau Tuhan memerintahkan berkat, itu tanpa batas. Makanya ada orang berkata, kalau saya dapat ini kerja keras saya. Enggak salah. Manusiawi memang harus kerja keras. Ini semua kudapatkan karena kerja keras saya. Enggak salah itu, enggak dosa kerja keras. Tapi saudara, kalau inisiatif Tuhan, ini saya dapat berkat. Sebenarnya saya sadar ini bukan hanya kerja keras saya. Ini karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Contoh, kerja keras. Nggak bisa ibadah. Kalau ikut ibadah, bisa berkurang. Kadang-kadang jam-jam ibadah itu disitulah berkat ada. Misalnya pedagang hari Minggu di kota Medan, kecuali di Nias. Kalau di Nias nggak ada hari Minggu, nggak ada berdagang, libur semua. Kalau di Medan beda, saudara. Kristen pun banyak berdagang. Nantilah ibadah itu minggu depan lah.
Karena kesempatan di Medan mereka belanja pada hari Minggu, hari libur. Kerja keras juga mereka cari uang hari Minggu. Kesaksiannya 2 kali lipat kalau kerja hari Minggu. Kalau hari biasa katakan 100.000, kalau hari Minggu bisa 200.000. Makanya utamakan yang kelihatan atau utamakan Tuhan. Padahal Tuhan berjanji, kalau kita cari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, ada inisiatif Tuhan untuk mencurahkan berkatnya kepada kita. Haleluya. Saudara pikir berkat ini hanya uang? Bukan. Jangan kayak hanya satu sih. Memang berkat itu salah satu uang. Saudara, tapi berkat yang lain jangan dilupakan. Saudara sehat tidak pernah sakit, jarang sakit. Kalaupun sakit hanya puskesmas, tidak opname, tidak menghabiskan uang puluhan sampai ratusan juta. Sudah umur 70, belum ada uang keluar sampai puluhan juta dan ratusan juta. Itu kan berkat. Tuhan karuniakan kesehatan kepada kita. Nah, bagaimana, apa rahasianya? Yang kedua, supaya kita Tuhan perintahkan berkat kepada kehidupan kita, kepada nikah kita. Dikatakan ayat pertama, Mazmur 133. Silakan Pak ayat pertama. Ini rahasia. Mazmur 133. 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Iya. Diam dengan rukun. Itu jelas dikatakan ayat 1. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Artinya, enggak seorang diri. Dikatakan nikah, enggak seorang. Nikah, itu pasti 2 orang. Minimal 2 orang. Suami istri, itu yang dikatakan nikah. Bonusnya anak. Pastikan suami istri. Ya. Sudah rukun. Amin. Pastikan suami istri rukun. Hari bertambah hari, bertambah rukun. Karena di akhir zaman, dari dulu sampai sekarang, nikah yang pertama, lembaga yang pertama adalah nikah yang diciptakan Tuhan. Nikah yang pertama adalah Adam dan Hawa. Begitu diciptakan Adam dan Hawa, itulah nikah yang paling mesra, bahagia. Hawa tidak ada melihat kelemahan Adam. Awalnya semua bagus. Karena apa? Ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Amin, saudara. Adam tidak melihat, tidak fokus melihat kelemahan istrinya. Karena Tuhan ada. Bahwa Adam selalu hatinya dipenuhi kasih Allah. Adam itu menyatu dengan Allah. Maka tidak fokus kepada Hawa. Fokusnya kepada pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Demikian juga Hawa tidak fokus kepada Adam. Tapi fokusnya adalah kepada pencipta. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baru-baru menikah aja pun semua bahagia kok. Enggak cecok, enggak ribut itu. Apalagi sebulan.
maka nggak ada tahun madu. Hanya bulan madu yang ada. Pasti sebulan bahagia. Haleluya. Nggak ada tahun madu. Ada tahun madu? Nggak ada. Hanya sebulan paling lama. Tidak. Belum kelihatan kelemahan istrinya. Belum kelihatan kelemahan suaminya. Lewat sebulan mulailah terang benderang. Apalagi sudah punya anak 5. Ya. Di kampung kami anaknya 11. Udah zaman KB. KB juga ibu itu. Sakit. Mungkin belum canggih pada saat itu. Jadi 11 anaknya. 4 laki-laki. 6 atau 7 ya. 7 perempuan. Saudara. 11. Bapak itu bilang sama saya. Danga dong behuoto warni halahon. Karena 11 lupa saya namanya. Tak siapa. Ya. 11 anak. Makanya saudara, tahun madu tidak ada, bulan madu. Sebulan ya bahagia. Itu ukuran ya dunia. Tapi kalau Tuhan sudah selalu bersama kita, selama-lamanya di dalam nikah itu ada madunya, ada manisnya. Haleluya. Seringkali ekonomi menggoncang nikah. Rata-rata, mayoritas gara-gara ekonomi. Lalu ibu-ibu, menek salah ku kawin. Padahal pacarku dulu lumayan lah. Kok ingat pacar lagi? Ini kan sudah dosa. Ya. Kenapa ingat yang sudah berlalu? Karena Tuhan tidak hadir. Maka pastikan suami istri, Tuhan selalu hadir hari ke hari, tahun ke tahun, sampai akhir hidup kita ada Tuhan di dalam nikah kita. Haleluya. Itu saudara. Rahasia supaya Tuhan perintahkan berkatnya ke dalam nikah. Rahasianya adalah pastikan suami istri itu rukun. Bagaimana supaya rukun? Memang semua mau rukun, tapi nggak bisa rukun, saudara. Pastikan Tuhan kita hadir. Haleluya. Jadi kalau suami istri, jangan hanya sebulan Tuhan hadir, tapi tahun demi tahun sampai akhir hidup kita. Tuhan selalu bersama kita. Maka kalau Tuhan selalu di dalam nikah kita, maka terjamin tetap kerukunan itu ada di dalam nikah. Amin. Enggak. Ya, ekonomi ini sering kali menggoncang. Digoncang. Suami tergoncang, istri tergoncang. Karena ekonomi goncang. Ya. Saudara. Makanya saudara kasih, yang kedua perlu kita perhatikan. Pastikan nikah kita rukun, rahasia rukun, Tuhan hadir. Ya. Tuhan hadir berarti dikatakan tadi, kehadiran Yesus, kehadiran firman ada di hati. Jadi yang utama dalam diri kita adalah firman. Kita lihat dulu Mazmur, Pak. Mazmur 119. Mazmur. Ya. Mazmur 119. Ya.
Ayat 71 Pak. Mazmur 119 ayat 71. 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ya. Jadi kalau kehidupan kita tergoncang karena ekonomi, bagus itu. Jangan katakan Tuhan kejam. Kalau digoncang ekonomi, dikatakan tadi di sini, ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Jadi ala goncangan ekonomi. Bersyukur kepada Tuhan dikala digoncang. Mungkin juga masalah kesehatan. Ada maksud Tuhan. Dikatakan berikutnya ialah supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Diizinkan seperti itu supaya kita semakin merasakan Tuhan itu hebat. Amin. Tuhan itu ajaib. Datang kepada Tuhan. Makanya saya katakan, kalau kita berteriak sama orang tua, terbatas pertolongannya. Artinya minta tolong. Berteriak minta tolong. Kalau kita berteriak kepada Tuhan, kita hanya percaya Tuhan yang dapat menolong kita. Artinya fokus minta tolong kepada Tuhan. Kalau minta tolong kepada manusia, ya, terbatas. Bahkan nanti kalau enggak aku, mana mungkin dia berhasil? Karena aku dia berhasil. Aku pernah menolong dia. Ini saudara. Kalau Tuhan enggak bilang seperti itu, enggak dibilang Tuhan, karena aku lah menolong kau, maka aku bisa bilang enggak. Manusia, famili, saudara, siapapun bisa mengatakan seperti itu manusia. Tapi kalau Tuhan tidak, karena kita miliknya, kepunyaannya. Kita sudah ditebus Tuhan. Makanya apa seberat apapun bergulamu, berteriaklah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Amin. Berserulah kepada pencipta. Maka kalau Indonesia ini sekarang keadaan negara kita seperti ini, anak Tuhan, hamba Tuhan, jangan goncang iman. Ya. Selalu saya katakan, kalau penuh Roh Kudus, kita beda dengan mereka. Di luar Tuhan, ada juga yang ahli. Karena dipelajari. Belajar ke luar negeri, enggak salah. Maka ahli mereka. Anak Tuhan tidak salah belajar ke luar negeri supaya dia ahli. Tapi lah itu bisa, saudara. Ya. Mau kuliah ke luar negeri. Di Indonesia bergumul juga pada ke luar negeri. Lebih parah kalau dana besar. Supaya lebih ahli. Tamatan luar negeri. Mendiakui lebih berkualitas. Tapi saudara, keahlian yang dari Tuhan, itu kualitasnya sempurna. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Kualitas dari Tuhan. Keahlian dari Tuhan beda. Itu enggak perlu bayar uang itu. Pokoknya kesungguhan kita datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan, ini masalahku. Ya. Nikah, masalah pekerjaan, masalah anak. Mari berseru kepada Tuhan. Dialah sumber keahlian yang sempurna kepada kita. Maka dua poin ini. Mari. Firman adalah Allah yang pertama tetap berbahagia. Kenapa tetap berbahagia? Karena firman. Ya. Firman ada di hati. Bagaimana soal firman di hati? Baca, dengar, dan lakukan. Kenapa gagal melakukan firman? Makanya butuh Roh Kudus. Saudara. Yang kedua, pastikan kita tetap rukun. Bagaimana supaya tetap rukun? Itu rahasia supaya berkatnya tidak hanya
usaha kita terbatas, kemampuan kita, kekuatan kita terbatas. Tapi pastikan kalau kita rukun, suami istri, gereja luar rukun, ini kebutuhan gereja banyak. Kalau saya pikirin, rugi saya. Karena nggak mampu memikir. Ini banyak yang kita perbaiki ini. Kalau sebut angkanya, siapa yang mampu? Hanya Tuhan yang mampu. Enggak puluhan juta. Kalau ini sebenarnya ini seng ini udah 9 ampas sekarang 31 tahun. Atapnya seng ini sudah mulai, belum pernah diganti. Itu aja berapa saudara. Tapi percayalah, fokus kita kepada Tuhan. Nggak terpikirkan oleh saya. Kita pun nggak mikirkan, malaslah beribadah, banyak kali kebutuhan di gereja. Ada juga saudara, gereja sedang membangun, nggak berani orang datang. Nanti disuruh berkorban katanya. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan, nggak ada firman dalam hatinya. Disuruh berkorban makin takut ya. Tunggulah selesai gereja. Banyak kali pergumulan di gereja itu. Dengarnya pun bukannya 100 juta, 1 M, 2 M, 10 M. Dengar aja udah susah. Tapi saudara, jangan andalkan diri kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Haleluya, tetap sukacita. Ya, karena tadi Tuhan bisa mencipta. Dikatakan firman adalah Allah. Ayat terakhir kita baca sebelum kita tutup. Ini yang biasa, Ibrani 13 ayat 8. Wah, ini Tuhan Yesus tidak berubah. Kita percayalah ini, hari ke hari. Tidak berubah. Kuasanya, mujizatnya. Ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saudara, sebelum Yesus disalib, begitu hebat. Segala penyakit disembuhkan kok. Yang kerasukan setan, diusir setan. Yang parahnya, Petrus dikatakan oleh Yesus, enyahlah engkau iblis. Cobalah kalau Yesus berkata di tengah-tengah kita dibilang iblis. Kadang-kadang tersinggung, setahun enggak datang, aku tinggal kalau gereja itu. Masa saya dibilang iblis? Tapi Petrus tidak meninggalkan Yesus. Karena Yesus lihat ada iblis. Makanya saudara, kalau kita terus tidak percaya kepada kuasa Tuhan, ada iblis di dalam itu. Enggak percaya, Yesus tetap sama kemarin, hari sampai selama-lamanya. Percayalah, Yesuslah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin. Yesuslah yang mengusir setan, Yesuslah yang membangkitkan orang mati. Percaya, Yesus sama. Kitanya, iman kita, ya, tidak bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Tuhan adakan mujizat, harus iman kita makin bertumbuh. Yang mengadakan mujizat bukan kita. Tapi Yesus sampai hari ini, Dia bersama kita, Dialah yang melakukan mujizat. Amin. Ini saudara. Bahkan setelah naik ke surga, Dia berjanji akan diutus Roh penghibur, akan diutus Roh Kudus kepada umatnya, kepada hambanya, kepada anaknya. Maka mereka diceritakan kisah para rasul,
mereka penuh Roh Kudus, maka mereka dengan berani memberitakan firman. Sekarang kita ini berani enggak? Kalau penuh Roh Kudus enggak perlu dihimbau untuk beritakannya, kita akan bergerak. Karena apa? Karena dipenuhi Roh Kudus. Amin saudara. Makin firman Tuhan, percaya Yesus tetap menyertai kita sampai ke dalam apa yang dikerjakan Yesus selama dia belum naik ke surga. Lewat kehidupan kita, Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar. Amin. Buat firman. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita memberikan persembahan meja dan membaca doa syafaat, saya mengundang dengan hormat kepada keluarga besar Ibu Nababan beserta calon mempelai pria dan calon mempelai wanita untuk ke depan memberikan ruang kesaksian dan memberikan kabar sukacita. Iya, saya persilakan dengan hormat keluarga besar beserta calon mempelai. Salam Bapak Ibu. Shalom. Kami hadir di tempat ini untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah yang kami andalkan. Hanya Tuhanlah membuat kami bersukacita. Oleh karena itu saudaraku, Bapak Ibu, di tempat ini kami boleh mengundang Bapak Ibu, karena Bapak Ibu lah saudara kami di dalam iman, untuk boleh menghadiri resepsi pernikahan anak kami Kriston bersama calon istrinya Ruth Delima Boru Manihuruk. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami berharap hari Sabtu tanggal 28 jam 9 sampai jam 12 cara resepsinya. Kami harap Bapak Ibu, kami mengundang, bahkan tadi surat undangan sudah dijalankan kepada Bapak Ibu saudaraku. Bersama juga muda-mudi kami harap boleh hadir hari Sabtu. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa, karena Bapak Ibu lah saudara saya. Bapak Ibu lah yang boleh menghadiri pernikahan anak kami Kriston. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam, sampaikan sedikit. Oke, terima kasih. Shalom buat semuanya. Di sini kami dari keluarga Nababan mengucap syukur kepada Tuhan buat hari ini, buat sepanjang hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, bukan karena dengan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan kami boleh hadir di tempat ini dengan penuh sukacita. Di sini kami dengan secara pribadi, dengan kerendahan hati kami berdua, kami ingin mengundang jemaat yang hadir di tempat ini, GBI Immanuel. Kami berharap semuanya bisa hadir di acara pernikahan kami, pemberkatan kami di hari Sabtu, tanggal 28 jam 9. Terima kasih. Kita mau mengatakan sio manise, betapa manis kita semua di hadapan Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Selamat memberi dengan sukacita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. 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 Yo. Dengan sukacita kita katakan, betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih
pengetahuan. Katakan Sio, Sio, Sio manisnya, oleh semua disayang Tuhan Yesus. Sio, Sio, Sio manisnya, oleh semua dicinta Tuhan Yesus. dengan sukacita sekali lagi katakan Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal haleluya melampaui segala pengetahuan, yang melampaui segala pengetahuan. katakan Sio, Sio, Sio manisnya, oleh semua disayang Tuhan Yesus. lagi Sio, Sio, Sio manisnya, oleh semua. sama-sama kita bangkit beri dengan hormat bahwa musik memuji Tuhan. Betapa manis kita di hadapan Tuhan karena kita telah dipenuhi oleh sinar kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Katakan Sio, Sio, Sio manisnya, oleh semua disayang. lagi katakan Sio, Sio, Sio manisnya, oleh semua dicinta. one more time, Sio manisnya, Sio, Sio, Sio manisnya, oleh semua disayang Tuhan. lagi Sio, Sio, Sio manisnya, oleh semua dicinta Tuhan. oleh semua dicinta dengan iman sekali lagi, oleh semua dicinta Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkan hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kita nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
Selamat hari Minggu, hati-hati di jalan Bapak Ibu, selamat beraktivitas kembali. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Di dalam Tuhan, Bersuka 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 di dalam Tuhan. mari bersuka cita di dalam Tuhan, Mari bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. mari kita bersuka cita di dalam Tuhan, Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, mari kita bersuka, 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 mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, hey, bersuka dalam